malam hari ini kita Ghost Ranger Indonesia sudah ada di rumah lama Uya Kuya dan Astrid. Ini kalau kita lihat ada tulisan harmful di sini, itu kayak berbahaya. Di belakang sofa ini ada satu, dan di sofanya juga ada juga tuh. Oke, di ruang makan juga duduk di situ dia. Sini ya? Dekat kerupuk. Nih. Dekat kaleng. Depan lu lagi. Tuh, tiba-tiba kencang di sana. Kalau kita, ayo coba kita lihat ya. Ini nggak jauh dari ruang depan tadi, cuman ini kan lemari yang tadi kita review kan. Jangan-jangan yang tadi di depan itu dari sini kali main energi. Saat ini kita akan melakukan sesi spirit box. Dan alat yang ada di depan kita ini yang dinamakan spirit box. Siapapun yang ada di tempat ini, silahkan jangan di sini. Pergi saja. Ayo, bisa sebutkan namanya? Jangan ganggu, kami nggak ganggu. Jangan ikut campur. Kembalikan tanah. Apakah kamu bersedia untuk menunjukkan sosokmu lewat foto? Sudah? Sudah. Serius? Lu cek. Sudah, pergi saja dia bilang. Ada? Serius loh? Serius tuh. Gue merinding. Lihat. Mata, mulut, ini kayaknya rambut nih. Itu muka. Jadi takut balik ke situ. Lu nggak ngomong-ngomong kan gue juga separuh jadinya. Tapi pertanyaannya nih, gimana kalian bisa membedakan ya fenomena paranormal yang asli sama yang mungkin hanya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti angin atau halusinasi atau imajinasi? Karena walaupun gue mengaku pernah melihat yang namanya sosok menurut gue hantu, tapi gue masih berpikir apakah itu hanya halusinasi gue gitu. Biasanya kita selalu positive thinking duluan sih, Papi Mami ya. Jadi pada saat kita investigasi sesuatu tempat, misalnya kita dengar suara, kita lagi di hutan misalnya, terus kita kedengaran suara kuntilanak, itu musang. Gitu. Itu musang ya? Itu pokoknya binatang malam aja. Ya. Nah jadi itu bisa kita bilang, ya itu bukan fenomena dari yang kita mau gitu. Tapi pada saat biasanya kita kayak gini, ini baru banget, kejadian baru banget 2 hari yang lalu ya. Iya, 2 hari yang lalu. Jadi kita, karena dari alat kita nggak dapat apa-apa, 2 hari yang lalu itu aku minta untuk matikan semua pencahayaan, tanpa pencahayaan sama sekali, gelap. Terus aku cuma bilang, kalau kalian ada di sini, bunyikan sesuatu, bung. Oh, itu mungkin kebetulan, coincidence. Yang lebih besar dong, bung. Oke, itu fenomena. Gitu. Nah, tapi ada nggak risiko fisik atau psikologi ya, yang signifikan dari kalian selama ini yang berburu hantu? Mungkin apa kesurupan, atau merasa diikuti, atau tiba-tiba leher berat atau sakit gitu? Kalau kesurupan tidak, tapi di beberapa kasus yang kami lakukan, seperti yang ada di channel YouTube kami, Ghost Ranger Indonesia, yang lebih sensitif itu sebenarnya Dika. Lebih sensitif? Iya. Jadi gangguan yang sering dia alami adalah yaitu tadi mual-mual, beberapa kali muntah juga di lokasi ya, men. Sampai yang di Subang itu dia muntah darah. Padahal dia nggak punya penyakit internis, itu nggak ada. Ya. Tapi ya itu dia diganggu fisiknya di hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau diikutin tergantung waktu penyakit yang lu cacar tapi itu bukan cacar. Bukan cacar itu. Ada penyakit yang aneh yang dia dapat dari kesembronoan dia investigasi di satu tempat. Itu efeknya seperti itu. Dia ada seperti cacar tapi bukan cacar. Dan sakitnya itu hilang sendiri setelah orang tuanya melakukan beberapa ritual. Sekarang tujuan utama kalian jadi pemburu hantu itu apa sebetulnya? Kalau aku pribadi, it's part of my hobby. Jadi hobinya emang kayak gitu. Hobi serem amat mas. Ya, jadi pada saat kita Nyari berhasil, masalah sama hantu ya. pada saat kita berhasil melakukan
komunikasi sama mereka atau bisa mendeteksi mereka, itu ada kepuasan pribadi. Jadi kayak, oh ternyata mereka ada di sini. Atau sesuatu tempat yang mempunyai mitos yang sangat seram misalnya. Tapi pada saat kita ke sana ternyata, oh nggak seperti itu. Gitu. Dika, kenapa lo mau jadi pemburu hantu? Karena di Indonesia ini banyak masyarakat yang dengan hantu itu sangat apa ya, sangat menurut mereka serem gitu hantu. Bahwa sebenarnya hantu itu tidak seserem apa yang kita bayangkan selama ini. Karena hantu itu terbentuk atas mindset orang yang merasa ketakutan berlebihan. Jadi gimana caranya biar masyarakat yang ada di Indonesia ini tuh tidak seperti apa yang mereka takutkan mengenai hantu. Bahwa mereka manusia dan jin selayaknya hidup berdampingan. Kasih gua sesuatu yang bisa bikin gue percaya deh. Gitu. Siap. Jadi kita akan coba untuk berkomunikasi sama makhluk astral. Dan papi mami harus pakai, kita akan bekalin kalian. Aduh, gue suruh pegang juga. Ini ghost detector. Silakan. Takut. Kita akan coba sama-sama menuju ke Berarti kalau ada somethingnya dia ke akan naik. merah, ke Dia merah akan naik. gitu ya. Iya. Naik Oh ini terus makin ya. tinggi angkanya. Iya. Oke, yuk mau kemana nih? Dan di sini akan berkomunikasi. Kita akan tanya, siapapun boleh nanya. Aduh. Oke. Oke, coba deh. Oke, let's go. Oke, sama-sama kita Kok kesana. tadi 800 tiba-tiba Naik ya. 700, 1300, 1300, 600, Itu kenceng banget. 1600 sih tiba-tiba 3000. Ini gede loh, ini tinggi loh. Oke, kita coba denger ya sama-sama ya. Ya. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara, kalian boleh berinteraksi lewat alat yang ada di depan kita saat ini. Bunyi dia tuh, gitu. Siapa yang ada di sini? Udah nih men, Siapa yang ada di sini? alarm full. Iya. Sudah. Kami sudah. Udah apa? Kami sudah lama di sini. Siapa? Kamu siapa? Itu ada orang Ayo. nggak? Ada orang nggak? Orang kan itu? Itu orang kan?